Stress eating atau disebut juga emotional eating atau binge eating disorder atau overeat intinya sama aja, yaitu keinginan seseorang yang tak tertahankan untuk terus makan. Ada studi yang melibatkan 5.000 orang pria dan wanita menyebutkan bahwa obesity was associated with stress-related eating in women but not in men. Dengan kata lain, ternyata cewek itu lebih rentan mengalami stress eating dibanding cowok, guys. Cowok kalau stres lebih seringnya tuh lari ke alkohol sama smoking. Nah, kalau ciwi-ciwi mereka cenderung larinya ke makanan. Gue sendiri aja kalau lagi galau atau sedih ya, pasti pingin banget makan es krim atau yang manis-manis. But anyway, gue bukan psychiatrist or psycholog, but trust me, I've done some research about emotional eating. Sebelum gue bikin video ini, gue tuh sempat interview cowok yang dulunya pernah ngalamin stress eating. Dia bilang saat stress eating, dia tuh pingin makan terus, kayak bentar-bentar makan snack atau makanan berat, tapi jarang banget merasa kenyang. Kayak baru habis makan nih, lewat sejam udah pengen makan lagi, dan dia bilang waktu itu emang keadaannya lagi stres di rumah. So, in today's video, gue bakal jelasin tentang emotional eating dari perspektif psychology and science. This is very important, guys, karena ada banyak banget orang tuh yang ngalamin stress eating di luar sana. So, I hope this video can help. Hi, my name is Rebecca. Gue suka sharing topik tentang wellness, self-love, and growth mindset. Jangan lupa subscribe, karena lu bakal dapetin banyak banget hal positif dan insight baru lainnya dari channel ini. Alright, penyebab emotional eating itu karena dua hal ini, guys. Yang pertama stres, yang kedua craving. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama stres. Saat seseorang mengalami stres, entah itu karena kerjaan, kuliah, relationship, family, atau burnout, mereka tuh cenderung untuk mencari immediate reward atau sesuatu yang kasih temporary relief and pleasure. Dan yang paling gampang adalah makanan, comfort food, especially makanan yang tinggi gula sama lemak ya. Tadi di awal gue sempat cerita kalau gue tuh suka makan es krim atau yang manis-manis kalau lagi galau. Konsumsi makanan yang tinggi gula dan lemak itu emang enak karena makanan kayak gitu ngerilis neurotransmitter like dopamine. Jadi kasih kita kepuasan instan, kasih kita perasaan senang tapi cuma sesaat. Abis itu balik stres lagi dan berujung kita makan lagi, udah muter-muter aja terus kayak gitu. Orang kalau stres mana mau sih mereka instant gratification atau mikirnya jangka panjang. Pokoknya mereka tuh selalu mencari kesenangan instan buat pelarian sama painkiller. Contohnya, lagi sedih nih habis putus, makan all you can eat sama ice cream. Duh, stres banget ngerjain tugas, makan Indomie dulu malam-malam. Duh, stres banget sama kerjaan, minum boba dulu sambil snacking Doritos. Jadi mereka lari ke makanan buat dapat rasa senang. Gue juga pernah berada di posisi ini dan waktu itu gue nggak sadar. I just wanna make myself happy, tapi caranya salah. Nggak gitu cara menghandle stres yang benar, guys. Penyebab emotional eating selanjutnya yang nomor 2 adalah craving atau keinginan yang besar untuk makan. Salah satu penyebab craving yang pertama adalah diet ekstrim. Kalau lu diet ekstrim banget yang bener-bener dilarang nggak boleh makan makanan tertentu, kayak nggak boleh makan bakmi, nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan kue tiaw, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Lama-lama lu bakal kehilangan self-control yang malah berujung bikin lu kalap. Coba aja kalau nggak percaya. Cut semua gula dan semua makanan favorit lu. Dalam beberapa hari, lu pasti bakal craving banget. Penyebab craving selanjutnya yang nomor 2 adalah low blood sugar. Kalau lu habis makan karbohidrat atau makanan yang tinggi gula, pankreas bakal ngerilis insulin untuk menurunkan kadar gula dalam darah dengan memfasilitasi penyerapan glukos ke dalam sel tubuh yang berujung bikin blood sugar lu tiba-tiba drop. Ini namanya hypoglikemia atau gula darah rendah. Makanya perhatiin deh, kalau lu habis makan makanan yang tinggi gula atau makan yang tinggi karbohidrat simple, habis makan pasti lu lemes. Dan hal ini men-trigger hunger sinyal di otak yang bikin lu craving makanan manis atau tinggi karbo supaya gula darah lu cepat naik. Penyebab craving selanjutnya yang nomor 3 adalah hormon lapar ghrelin atau hormon stres kortisol. Kalau lu kurang tidur, tubuh lu tuh bakal otomatis ngerilis lebih banyak hormon lapar atau ghrelin. Makanya orang kalau kurang tidur, appetite-nya tuh pasti bakal meningkat, pingin makan terus. Dan saat lu stres, kortisol level lu bakal meningkat, yang membuat tubuh lu tuh masuk ke mode fight or flight response, kayak otot tegang sama keringet dingin, dikira lu lagi dalam bahaya. Makanya tubuh tuh merespon dengan prepare for potential energy needs during challenging situation. Makanya nggak heran orang kalau stres, appetite-nya tuh justru bakal meningkat. Itu tadi penjelasan kenapa orang mengalami emotional eating. Nah, selanjutnya, gimana caranya kita mengatasi stres atau emotional eating ini? Pertama, stress management. Lu harus bisa mengelola stres dengan benar, guys. Biar pelariannya itu bukan ke makanan atau hal-hal yang cuma kasih immediate reward, kasih kesenangan instan, abis itu balik stres lagi. Gua saranin lu olahraga. Gua berhenti stress eating itu karena gua nge-gym. Dan exercise itu kasih immediate long-lasting reward. Abis olahraga itu rasanya happy loh. Dan manfaatnya bisa bertahan jangka panjang.
sebagus ini manfaat olahraga dan masih ada orang yang nggak mau ngelakuin atau males ngelakuin. Sungguh luar biasa males dan keterlaluan. Gue masih nggak paham sama orang yang punya fisik lengkap tapi dia tuh nggak mau olahraga. Jadi kalau lo emang sungguh-sungguh punya niat untuk berhenti dari emotional eating, lu harus kelola stres lu dengan cara olahraga, liburan, journaling, ngobrol sama orang, main sama anabul, lakuin hobi atau cardio. Go outside, jangan cuma mengunci diri di kamar dan bolak-balik buka kulkas. Lakuin mulai hari ini, oke? Langkah selanjutnya untuk mengatasi craving atau overeating, yang kedua adalah balance diet. Jadi kalau lu makan, jangan karbohidrat doang guys. Tapi harus balance ya antara protein, good fat, sama karbohidrat. Biar blood sugar lu juga steady, nggak naik turun drastis. Jujur sekarang tuh gue udah mulai kurangin sih snacking kayak chips atau keripik gitu. Karena itu cuma karbohidrat doang dan nggak ada rasa kepuasan. Jadi kalau orang ya makan chips atau keripik, mereka tuh bakal makan lagi dan lagi. Pingin makan terus. Makanya sekarang gue selalu prioritasin tuh balance food, makanan yang makronutriennya lengkap, nggak cuma karbohidrat doang. Tapi lu juga bisa setting makanan lu tahu. Contohnya kayak nggak usah nyetok snack atau makanan dan minuman manis di kulkas. Jadi kalau lu lagi bosen, pingin snacking, lu cuma snacking sama apa yang ada di rumah, which is buah dan sayur yang opsinya lebih sehat dong. Tapi again, semua tips gue nggak akan ada artinya, nggak akan bisa merubah kebiasaan lu kalau lu sendiri nggak punya niat atau komitmen untuk berubah. Lu sendiri yang harus berusaha. Gue tanyakan ke orang yang dulunya pernah stress eating, gue tanya gimana caranya lu bisa keluar atau lepas dari belenggu emotional eating ini. Terus dia jawab, one day I just woke up and decided to stop. Jadi, keputusan itu 100% ada di tangan lu guys. Alright, itu aja buat video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share biar gue bisa bantu lebih banyak orang lagi. Jangan lupa follow Instagram gue juga di @kang_recommend. Thank you so much for watching guys. I'll see you in future video. Bye!